Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami membuat podcast tentang usaha teman-teman kami. Halo. Yang pertama ada petani lele dan juga kos-kosan, ya peternakan lele. Jadi pertama-tama perkenalkan kami semua. Pertama ada saya Ferry Santria dengan NIM 2243008. Di samping saya ada Saya Zainul Rapi dengan NIM 2243120. Dan saya Andika Prasapa dengan NIM 2243026. Saya Victor dengan NIM 2243072. Halo, saya Riyadi Wicaksono dengan NIM 2243001. Saya Frederick Willy Stefano dengan NIM 2243055. Nah, jadi langsung kita mulai ya. Jadi untuk pertanyaannya pertama ke Riyadi Wicaksono sebagai peternak lele. Malu di bos saya ditanya pertanyaan. Ya. Jadi, yang pertama nih, Tanya, cepat. bisa ceritain nggak sih cerita singkat kok bisa usaha lele? Jadi orang tua saya nyari pengen duit tambahan terus lele. Dapat ide dari mana? Dapat ide dari nggak ada sih. Dapat idenya terpikir aja karena di sebelah rumah ada rawa. Dan itu sebelumnya perawainya dari siapa? Ya orang. Jadi kami beli Numpang. tanah. Oh, beli. Kami bayar duit kami beli. Orang kaya. Nih, Ya, berapa lah? 300 sekian juta loh. Oh, iya. Apa pertanyaan lagi? Biasanya sekali beli bibit tuh berapa, Mas? Ini waktu kapan dulu? Waktu awal. Waktu awal Oh, tuh awal-awal bibit apa dulu? Bibit lele dong. Kan Oh dulu nggak lele, patin mas. Oh, padi. Sebelum lele patin. Itu patin tuh beli sekitar 6.000. 6.000 bibit ya. 6.000, tapi dia kolamnya yang satu yang gede. Langsung gede. Kalau sekarang kan disekat-sekat. ya. Ya, ada jaring-jaringnya kan. Dulu kayak satu lapangan Bola. gede banget bro, bola. Langsung gitu. Gede yang Biar satu. mau sekali ya. Awal terus dari situ tapi kenapa ganti ke lele, karena untuk Iya. pertumbuhan sama biaya paten tuh lebih costnya tuh lebih mahal sama panennya lebih lama. Kalau lele tuh 4-5 bulan udah bisa panen. Kalau paten tuh soalnya bisa bertahun-tahun, bisa satu atau 2 tahun. Soalnya harganya jelas beda. Kalau paten dicari ukuran. Yang ukurannya bisa besar. Ukurannya makin besar makin Mahal. bukan mahal, kayak ini tapi Oh. harganya sama aja mas. Karena kiloan ya ngitungnya ya. Ya, Harganya kiloan. terus awal mula ternak lele itu kira-kira berapa dana yang diperlukan? jujur ya, Ya. jujur nggak tahu. Oh. Jujur nggak tahu itu kan dari orang tua. Tapi cuma kita hitung gitu. ya hitung kasar aja lah. Pertama kali lele tuh, jadi ukuran kecil tuh berapa senti itu 150 perak tuh, ambil 2.000. Itu liritnya itu. Ya, sendok tuh 150 perak. Jadi 2.000 awal itu nyoba dulu. Jadi ada cerita lucu nih mas nih. Boleh. Nah, jadi awal-awal bikin apa namanya ternak lele nih kan. Terus lele. Jadi itu kan kolam patin sama lele itu kan beda kan. Iya. Jadi patin tuh di luar pagar, yang lele tuh di luar pagar. Nah, jadi karena menurut bapak saya bukan saya nih ya, ini kayaknya lele nggak jadi dibiarin, jadi nggak diurusin. Berarti 2.000 bibit tuh dibiarin aja ya awal. Iya, jadi lelenya tuh kan kecil nggak jadi gede. Gitu dibiarin, nggak lama dimalingin orang. Kayak gitu ya. Dimalingin bukan ikannya aja, sama jaringnya semua. Nah, yang lucunya ini lebih lucu lagi. Jadi kakak saya lagi begadang sama om saya. Itu nggak dengar udah maling di belakang rumah. Jaraknya jauh. Jarak 10 meter doang. Emang kayaknya lagi Pesenya terus nempel gitu kan. Udah ada. Anggap aja. Dan untuk sekarang sekali ngambil bibit berapa? Terus sekarang sih Yang dikit paling aja kan. berapa? Ya 40.000 20.000 lah. 40.000 20.000.
Untuk kos makannya sebulan bisa berapa kali makan? Untuk ukuran yang mana dulu nih? Total. Total deh. Total. Ntar ya saya tunggu. Ya 2 juta 3 juta lah mas. Anda berapa karung? Oh karungnya pelet nih. Kan dari yang kecil sama yang gede. kalau pelet sih sebulan bisa 10, 12. Kalau untuk yang kecil paling 3-4 karung lah. Kan beda kurang. Berapa satu karungnya? 300 sampai 400. Lumayan juga ya. Main lah. Itu berapa kilo ya? Apa satu karung? Iya. Satu karung tuh 30, kalau yang kecil 10. Terus kalau ngambil bibit di mana biasanya, Mas? Kalau sekarang itu minta delivery ordernya dari Sudah orang ada beli ya? kabar dia. Ada order di Balikpapan. Jadi dari Balikpapan itu semua lele ya? Iya. Mana itu ya? Konsumennya rata-rata dari mana? Konsumen itu. Membeli lele? Oh yang beli lele. Ya. Warung-warung Nah, ini customer. Oh customernya. Ya. Untuk customer paling dari orang pasar super sih. Pasar-pasar ya? Orang sekitar rumah? Ada paling dia beli 1-2 kilo gitu aja. Harga teman ada harga teman. Ada kadang-kadang. Kadang juga saya bawakan ke teman. Itu. Baik hati ya. Baik hati. Kira-kira kapan itu Mas ya? Dibawa Sering kali sudah. Kalau untuk sekarang nih Untuk kapan? sekarang bisa diatur Mas. Mungkin iya. off cam ini kita bisa bicara. Siap. Oh apa nih? Nggak jam 1 waktu jam makan siang udah Habis makan berban? Iya. Terus. Terus untuk pendapatan, Mas. Kita bicara pendapatan. Kira-kira pendapatan itu per bulan atau gimana itu, Mas? Permanen. Ya, sekali customer. Saya dibilang pendapat per bulan enggak juga ya, tapi setiap hari ada lah beli 10-20 kilo itu pasti ada. Soalnya kita kan sistemnya nggak panen gitu langsung nggak jual semua Mbak. Jadi kita Berarti per hari itu berapa kira-kira? ya minimal ada, kalau misalnya sekarang sih minimal 10 kilo ya, 10 kilo kali 21 berarti 110.000. Itu minimal itu. Bisa lebih bisa kurang, tapi kayaknya enggak sih. Ya, terima kasih jawabannya Mas Riyandi. Udah gitu dong. Oke. Sama-sama. Berikutnya kita ke Bos Willy. Bos Willy, Mas Willy Stefano dengan usaha kos-kosannya. Oh siap. Oke. Ya. Masih kayak pertanyaan awal, gimana awal mula dari usaha kos ini? Jadi awal mulanya bisa diciptakan ya. Nah, itu awalnya tanah punya kakek saya. Nah, beliau membuat kos-kosan dengan nama, memang dari awal sudah dibuat Kos Willy. Iya. Oke, saya juga nggak tahu nih, saya masih kecil ya kan. Nah, jadi Baik bro. dibuat kos-kosan itu ya dengan tujuan jangka panjang lah katanya. Ya, memang begitu kan kos-kosan kan. Jadi kos-kosan itu dibuat tahun 2008 atau 10 gitu. Saya kurang tahu, masih kecil kan. Enggak, begitu sih awal mulanya ya. Untuk sekarang udah berapa pintu, Mas? Sekarang Kos-kosannya? itu dari dulu ya, dari Dari dulu dulu ya, ya, udah dari sampai dulu ya. sekarang belum ada renovasi total gitu kan. Paling renovasi itu juga kecil-kecilan yang kayak ganti apa yang rusak gitu ya, cat segala macam. Itu pintunya itu ada 13 pintu. Untuk satu pintunya berapa per bulannya, Mas? Satu pintu per bulan itu sekarang itu dikenakan biaya 600 untuk satu kamar ya. Cukup murah ya. Untuk di wilayah Pramuka ini Betul. 600.000. Itu 600.000 itu udah include kayak listrik, air. Sudah semua. Jadi ada fasilitasnya itu ada dapur umum, ada WC umum itu ada 3 WC dengan adanya kasur, ada lemari, listrik sudah include, air PDAM pun include. Oke, gitu juga.
Itu ada harga teman juga dong. Nah, itu enggak. Aduh, sayang sekali. Soalnya itu penyewaan yang lumayan. Untungnya juga sedikit. Ah. Terus itu untuk kos putri atau kos laki-laki? Itu khusus untuk putri. Nah, dilarang membawa laki-laki ya. Nah, Jangan ya dia. jangan ya dia. Dona ya. Kebetulan sudah penuh nggak kos-kosannya? Selalu penuh. Masya Allah, orang Soalnya itu terbilang paling murah di wilayah. wilayah Pramuka. Di antara kompetitor ya. Iya, banyak kampus, ada 5 atau 4 gitu ya. Saingannya banyak. Dan ini juga tempatnya juga strategis ya, di Pramuka ya, tempat rame ya. Betul. Banyak mahasiswanya. Boleh juga. Mungkin itu saja podcast kami membahas tentang pertama tadi ada peternak lele dari Tiani dan juga usaha kos dari Willy. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.